Oke, jumpa lagi dengan aku Wawan. Pada kesempatan kali ini mohon maaf belum bisa lanjut dengan objek-objek yang biasanya kita buat di setiap minggu. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat laptop lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat laptop mereknya Dell tipe Attitude E6401. Oke, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Oke, saya ucapkan selamat datang di aplikasi Blender. Di sini saya menggunakan versi 2.9.1. Oke, langsung kita singkirkan seperti biasa. Kita mengaktifkan screencast guide terlebih dahulu. Fungsinya untuk mempermudah proses pembelajaran kita. Klik pada mouse yang sedang saya tekan dan tombol-tombol pada keyboard yang sedang saya tekan, semuanya akan menampil pada bagian kiri bawah. Oke, langsung kita kembali. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan membuat laptop tipe Dell Attitude E6401. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa referensi. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Rencana kita akan buat yang kita minimis, dan di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa skin yang nantinya kita akan butuhkan. Di sini saya menyiapkan desktop. Ini untuk tampilan pada bagian layar laptop. Selanjutnya desain keyboardnya sudah saya desain tadi dengan menggunakan CorelDRAW. Selanjutnya untuk tampilan untuk menghidupkan logo Dell-nya itu sendiri, lalu tipe dari laptop tersebut. Oke, langsung kita singkirkan dan kita kembali pada aplikasi Blender. Yang pertama, kita lalu menghapus kamera serta pencahayaan, lalu kita tekan satu pada numpad, lalu kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita pertinggi, lalu kita perlebar. Selanjutnya kita masuk ke edit mode, lalu kita tambahkan look cut bagian atas, pokoknya mirip dengan garis tepi. Bagian bawah, samping kiri, samping kanan. Oke, seperti ini kurang lebih. Kita lihat dari depan. Oh, yang satu kurang pas, lalu kita buat lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita klik pada select, lalu kita klik pada face, lalu kita tekan E, lalu kita ke belakang kanan. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan tab lagi. Lalu kita objeknya ini kita pertipis. Lalu objeknya ini kita naikkan. Naik, lalu kita beri material warnanya hitam. Nah, hitam seperti ini ya. Lalu kita tambahkan di sini dua objek. Yang pertama kita akan menambahkan screen, yang kedua kita akan menambahkan logo laptop tersebut. Oke, lalu kita Shift A, lalu kita Image as Plan. Oke, lalu kita cari tempat di mana kita menyimpannya. Nah, ini desktopnya, kita klik lalu kita import. Oke, lalu kita putar kira-kira ya, ini pasti 90 derajat, kita ataskan. Oke, selanjutnya kita tekan satu pada numpad, lalu kita perbesar, kita pertipis. Selanjutnya kita ke belakangkan dengan cara menekan G plus J. Oh, ternyata ini belum sepenuhnya 90 derajat ya, kita putar lagi. Nah, ini kita lakukan. Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke materialnya ini kita tambahkan emission, kita klik emission, lalu colornya ini kita pilih image texture, lalu kita cari desktopnya tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita pencahayaannya kita tambahkan. Nah, fungsinya ini untuk menambahkan brightness pada layar. Lalu boomnya ini kita centang agar lebih realistis. Nah, seperti ini.
Selanjutnya kita akan menambahkan satu buah logo pada bagian belakang. Sama seperti tadi, lalu kita cari. Lalu kita putar. Lalu tampilan dari atas, lalu kita putar dari atas. Karena logonya ini terbalik ya ternyata. Kita geser ke depan. Oke, pokoknya sampai 90 derajat. Lalu kita CTRL +1 untuk melihat tampilan dari belakang laptop. Nah, seperti ini. Lalu kita posisikan, kita sesuaikan. Lalu kita ke belakang kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita di sini akan menambahkan satu buah kamera. Kita tambahkan lingkaran. Kita naikkan, kita perkecil. Set. Kita perkecil lagi. Set. Oh, bagian atasnya ini agak kita perlebar ya. Kita masuk ke tab. Ini kita klik pada bagian titik-titiknya ini, lalu kita seleksi, lalu kita naikkan. Nah, lalu kita kembali, lalu kita atur kameranya lagi. Yang tampilan dari samping, lalu kita pertipis. Lalu kita geser ke depan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita beri material. Surface-nya ini kita isi glass agar bercahaya, agar berkilau ya, seperti kaca. Oke. Selanjutnya kita akan buat pada bagian engselnya. Misalnya bagian engselnya ini kita menambahkan shift A, lalu kita tambahkan kubus lagi. Lalu kita tekan 1. Nah, lalu kita geser, lalu kita sesuaikan ukurannya. Kita tarik, nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita pertipis sedikit. Nah, lalu kita ataskan. Selanjutnya kita tambahkan loop cut. Kita tekan tab, lalu kita tambahkan loop cut. Bagian sini dek, lalu bagian samping sini sama. Nah, seperti ini. Lalu tampilan dari samping kita tambahkan satu buah loop cut lagi. Oke, nah lalu kita kembali, lalu kita pertipis sedikit, lalu kita tab lagi, nah masuk edit lagi, lalu kita masuk ke bagian face, lalu kita kembali select box, lalu kita klik, lalu kita tekan E, kita naikkan, nah lalu kita G, lalu kita geser ke depan sedikit, ini lalu kita turunkan sedikit. Nah, lalu kita turunkan seperti ini. Selanjutnya pada bagian yang menonjol-nonjol terlihat nampak depan ini, lalu kita klik, kita seleksi dan kita mundurkan sedikit agar tidak terlalu terlihat ya. Lalu tekan G, tekan Z. Nah, sudah hilang. Kurang lebih penampakan dari belakangnya seperti ini sebagai penghubung engselnya. Selanjutnya kita tambahkan objek kubus lagi untuk bagian bawah laptopnya untuk menaruh keyboard serta mousepad. Kita perlebar lagi, kita pertinggi dan kita perlebar. Bodinya ini kita sesuaikan dengan bagian atas. Kita pertipis. Lalu kita putar 90 derajat. Lalu kita paskan. Lalu kita klik ini, lalu kita tekan tab. Bagian bawahnya ini terlalu ke bawah, terlalu tebal ya, lalu kita tipiskan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita tekan tab lagi. Nah, bagian ini kita sesuaikan. Kita tekan angka 3, lalu kita geser ke belakang. Kita panjangkan sedikit, kita geser ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita beri warna hitam. Oke. Bentuknya seperti ini. Kita blok semuanya, kita naikkan. Nah. Sudah pas. Lalu di sini kita akan menambahkan keyboard. Lalu kita shift A, lalu kita Emacs A S Plan. Lalu kita cari keyboardnya. Kita cari desain keyboardnya. Oke, desain keyboard, lalu kita masukkan. Lalu kita skala.
kita sesuaikan, kita naikkan, kita tekan 7 dari atas. Oke, kita agak berlebar sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah kita perlebar lalu kita buat secara manual keyboardnya ini satu persatu, lalu kita percepat saja daripada videonya ini makin lama. Oke, kita bikin shift A lalu fokus. Oke, lalu kita sesuaikan, lalu kita pertipis, lalu kita naikkan, lalu kita tekan 7 pada numpad. Oke, lalu kita sesuaikan dengan bentuk-bentuk kotak yang sudah saya buat desain tadi. Oke, lalu kita pertipis lah, kita sesuaikan panjangnya, kita paskan posisinya, lalu kita tekan tab, lalu kita bikin transparan, lalu kita blok, lalu kita geser G plus G, lalu kita sesuaikan lagi G plus X. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya angka 3, campuran dari samping. Selanjutnya kita pilih flash, campuran dari kita pilih flash, lalu kita ubah seperti normal, lalu kita klik angka 7 pada numpad, lalu kita tekan S, lalu kita dari samping kita tipiskan, kita tekan tab. Karena ini tipenya keyboard zaman dahulu, maka biasanya keyboard zaman dahulu itu berbentuknya seperti piramid ya, agak berbeda daripada keyboard sekarang. Naikkan. Oke, selanjutnya kita copy CTRL C, CTRL plus V, lalu G, lalu X, kita geser. Lakukan hal yang sama, CTRL plus C, CTRL plus V, lalu tekan G, lalu tekan X, geser, dan begitu terus sampai selesai. Oke, kurang lebih hasil keyboardnya seperti ini yang sudah kita buat. Lalu kita buat transparan terlebih dahulu, lalu kita cari keyboardnya. Nah, kita buat transparan. Oke, selanjutnya tombol-tombolnya ini kita beri warna. Oh ya, agak kurang, ada kurang beberapa bagian atas kita belum buat. Oke, lalu kita klik numpad angka 7, lalu kita geser ke atas, lalu nah 3 ini lalu kita copy. Nah, kita copy, lalu kita paste, lalu kita geser ke arah atas. Nah, seperti ini. Saya rasa untuk bagian keyboardnya sudah komplit. Lalu bagian keyboardnya ini kita buat transparan agar tidak mengganggu. Oke, hanya seperti ini. Lalu kita numpad angka 3, tampilan dari samping kanan, lalu kita blok. Oke, setelah kita blok lalu kita jadikan satu. Nah, sudah kita jadikan satu, lalu kita klik new, lalu kita tambahkan material. Kita beri warna hitam karena keyboardnya ini ya terlalu gelap ya, lalu kita putihkan sedikit. Nah, kurang lebih penampakan keyboardnya seperti ini. Lalu kita klik lagi, lalu kita turunkan. Oke, kita turunkan. Lalu kita sesuaikan dengan bodi atau papan bawahnya. Kita turunkan G plus Z, kita turunkan lebih seperti ini. Mungkin dari atas kita pertipis. Nah, lebih seperti ini. Oke, saya break terlebih dahulu, kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Oke.
Oke, selanjutnya berikutnya kita akan membuat bagian touchpadnya. Selanjutnya kita akan menambahkan, kita klik lalu kita tambahkan tab, lalu kita tambahkan loop cut. Kita menggunakan loop cut, kita tambahkan loop cut di bagian spasi, kita sesuaikan dengan, maaf, kita hapus terlebih dahulu loop cut satunya, lalu kita tambahkan lagi loop cut. Nah, kita sesuaikan dengan bagian spasi. Nah, seperti ini, lalu kita tambahkan lagi untuk bagian bawahnya. Nah, seperti ini, kita paling bawah kita tambahkan lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sudah kita tambahkan loop cut, lalu kita tambahkan loop cut lagi di bagian sini. Set, kita tambahkan tek, lalu bagian sini kita tambahkan. Nah, bagian atas kita tambahkan lagi. Kita masuk ke bagian face nya, ini kita klik, lalu kita seletnya ini kita klik, lalu kita face ini, lalu ini. Oke, ini buat meletakkan keyboardnya ini agak masuk ke dalam ya, agak jimblek. Oke, lalu kita tekan G, lalu kita Z, lalu kita turunkan. Oh, kita kembali lalu kita tekan E. Nah, kita turunkan keyboardnya ini agak ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu kita, terlalu tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita kembali, kita tap lagi, maaf, lalu bagian mousepad nya ini kita ekstrak. Oke, lalu kita kembali. Oke, penampakannya seperti ini. Di bagian ini kita klik, ini kita klik, kita klik. Oke, lalu kita turunkan. Sepertinya ini terlalu dalam, lalu kita naikkan. Oke, lalu kita kembali. Oke, karena ini menjadi hilang maka kita harus, nah, buat ini transparan, kita naikkan, kita perlihatkan lagi, lalu kita naikkan lagi. Nah, oke, kurang lebih desain keyboardnya seperti ini. Lalu kita buat bagian touchpadnya. Oke, lalu kita klik angka 7 pada numpad, lalu kita tambahkan kubus, lalu kita geser ke bawah, lalu kita klik numpad angka 3 tampilan dari kanan, lalu kita naikkan G plus Z. Nah, untuk menaikkan lalu kita numpad angka 7 tampilan dari atas. Ini kita sesuaikan dengan selera kita atau kita sesuaikan dengan bentuk aslinya. Lalu kita perlebar. Oke, perlebar, lalu kita pertipis. Ininya kita pertipis, setipis kertas ya. Nah, ini kita turunkan. Ini tampilan touchpadnya seperti ini. Lalu kita kasih warna agak gelap. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita klik angka 7, kita tambahkan lagi. Karena touchpadnya ini ada 2 tombol, klik kanan dan ke kiri, maka kita harus juga membuatnya agar terlihat lebih nyata. Oke, lalu kita perkecil sedikit. Oke, lalu kita geser ke arah sini. Ini kita beri warna agak berbeda ya, lebih gelap. Kita beri warna agak lebih gelap. Oke, setelah gelap lalu kita naikkan sedikit. Lalu kita turunkan lagi. Nah, oke, segini kita numpad angka 7. Oke, lalu kita tekan tab, lalu kita bikin transparan, lalu kita ini bagian kiri atasnya ini kita klik bagian titiknya, lalu kita blok, lalu kita geser, paskan di tengah-tengah. Selanjutnya kita tekan tab lagi, lalu kita copy, kita geser. Set. Ini ternyata masih jauh ya jaraknya. Lalu kita tekan tab lagi, lalu kita blok lagi, lalu kita tekan G plus X, lalu kita geser. Set. Sama ini juga kita kembali, kita klik, kita tekan tab, lalu kita blok, lalu kita G plus X, lalu kita geser. Set. Nah, oke, kurang lebih jarak pemisahnya seperti itu. Lalu kita tab kembali.
Hasilnya seperti ini untuk touchpadnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol power di bagian kiri atas. Oke, kita tambahkan objek kubus lagi dengan cara shift A plus lalu kubus. Oke, lalu kita perkecil, lalu kita geser di bagian atas seperti ini, lalu kita perbesarkan dikit, lalu kita tekan numpad angka 3 untuk tampilan dari kanan, lalu kita naikkan set, lalu kita pertipis, lalu kita pertipis lagi, pertipis lagi, lalu kita turunkan. Nah, lebih seperti ini. Lalu kita beri warna material agak hitam, tapi tidak terlalu hitam banget. Nah, selanjutnya kita tambahkan gambar atau skin menghidupkan dan mematikan, seperti logo untuk menghidupkan lah. Lalu kita shift A, lalu kita tambahkan image plan, lalu kita cari, lalu kita masukkan, kita geser ke arah atas set, sampai angka 7, lalu kita perkecil. Nah, seperti ini logo untuk mematikan dan menghidupkan. Ini terlalu gelap ya, kita beri warna agak lebih cerah agar terlihat. Kalau itu tombol. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi tulisan, shift A, tulisan tipe image A sama seperti tadi. Lalu kita cari skin, lalu kita tipe del. Oke, lalu kita dari samping, lalu kita ataskan lagi, lalu numpad angka 7, lalu kita geser ke arah sini set, lalu kita perkecil. Nah, untuk terlalu kecil kita besarkan sedikit, kita paskan di arah atas ini, pastinya seperti itu. Lalu kita turunkan. Oke, sudah ada tulisannya. Terus selanjutnya di sini ada tulisannya tipe laptopnya, namanya Dell. Kalau tadi seri laptop, sekarang merek laptop ya, bukan tipe laptop, sorry, maaf. Kita tambahkan lagi shift A, lalu shift as sama seperti tadi, lalu kita YouTube order skin. Oke, skin logo Dell masukkan. Oke, setelah masuk lalu kita putar 360, lalu kita putar sebanyak 90 derajat. Nah, oke, lalu kita geser ke arah atas set, lalu kita numpad angka 7 set. Wow, terlalu besar ya. Numpad angka 1 fungsinya untuk melihat dari depan. Kita perkecil, kita turunkan set. Oke, nah kurang lebih penampakannya seperti ini. Wow, ini project kita sejauh ini ya, penampakannya seperti ini. Wow. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan sampingnya ini agar lebih mirip dengan laptop aslinya. Nah, laptop aslinya ini tebal, langsung tipis, kelihatannya seperti itu. Langsung dipangkas, lalu kita klik tambahkan lukat. Tambahkan lukat. Nah, di sini bagian samping kita tambahkan lagi di bagian bawah sini. Oke. Ini kita masuk ke kita klik bagian atas ini. Oke, atas, paling atas ini select box. Ini kita seleksi, kita klik ke sini. Ujung-ujungnya ini kita seleksi. Ini kita seleksi. Jangan dibuat transparan agar lebih mudah. Kita seleksi. Ini kita seleksi. Wow. Oke. Kita seleksi. Oke, kita seleksinya seperti itu. Lalu CTRL plus 7 pada numpad fungsinya untuk melihat dari bawah. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari bawah, lalu kita tekan S. Oke, setelah kita kerowok seperti ini, lalu kita geser ke arah bawah.
Nah seperti ini. Laptopnya agak tipis ya, tanya itu karena agak tipis. Ini kita tap lagi, kita geser. Ini kita geser ke belakang. Nah gitu sih. Laptopnya itu seperti ini ya. Ternyata angkat angka dari bawah, kita masukkan panas. Oke. Nah, wah penampakannya seperti ini. Selanjutnya kita lihat referensinya tadi. Oke, dari depan seperti ini, dari bagian atas. Oh, di sini ada port HDMI, port VGA sama USB, 2 buah USB. Di bagian depan untuk pengunci layarnya. Kita cari yang satunya lagi. Oh, di bagian depan bagian belakang tempatnya LAN. Oh, di bagian kiri tempatnya 2 USB sama 1 buah DVD ROM. Oke, lalu kita kesini. Kita masuk ke blendernya tadi. Di sini ada lubang buat LAN. Oke, kita bikin, kita klik, kita tambahkan lookup. Cara tekan tab. Wow. Oke, nah seperti ini. Oke, bagian tengah sama. Oke, seperti itu. Lalu klik bagian atas, kiri atas ini bagian flash select. Lalu kita klik bagian select box, lalu kita klik sini, lalu kita tekan E untuk ekstruk ke dalam. Nah, ini untuk bagian LAN-nya. Selanjutnya karena bentuknya belum bagus dan belum pas, lalu kita klik pada bagian kiri atas, lalu kita blok ya, titik-titiknya ini kita blok. Sebelumnya kita buat transparan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nampet ke salah satu, lalu kita blok. Kita tekan S. Lalu kita tekan skala. Seperti ini. Kita blok dua-duanya ini, lalu kita geser. Nah, seperti ini sebagai port LAN-nya. Oke, lalu kita kembali sebagai port LAN. Oke, kita sudah bikin port LAN, tinggal yang samping sini kita buat port 2 buah USB. Kita klik, kita jangan buat transparan biar tidak membingungkan. Kita tambahkan portnya, tambahkan lookup lagi atas, lalu kita tekan titik, lalu kita select box. Ini kita buat masuk ke dalamnya. Ternyata terlalu tebal ya ini. Kita tambahkan lookup lagi. Wah, terlalu banyak lookup di sini. Nah, kurang lebih seperti ini buat port USB-nya. Lalu kita bagian flash, kita klik, lalu kita ekstruk ke dalam. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagian bawahnya ini kita klik dan titiknya ini, lalu kita geser ke arah bawah. Kita ulang lagi. Oke, kita geser ke arah bawah. Fungsinya buat melubangi USB tadi. Kita bikin lagi, kita klik pada bagian flash, kita klik, lalu kita tekan E, lalu ekstruk ke dalam. Nah, ini port USB nya, 2 buah port USB. Lalu kita kembali. Oke, kita lihat-lihat. 2 port USB sudah kita buat. Terus selanjutnya bagian sini sama
kita tekan klik lalu tekan tab lagi. Ini kita masukkan ke dalam, masuk ke dalam, set. Oke. Oh, terlalu dalam, seperti inilah. Selanjutnya sama, kita klik pada bagian titik, ini kita blok, lalu kita turunkan, set. Lalu kita masuk dan kita klik bagian face lagi, lalu kita ekstrak ke dalam, set. Oke, ini buat port USB nya kita sudah membuat 2 port USB. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan, kita kembali, kita menambahkan objek kubus lagi untuk sebagai tempat port dalam. Oke, numpad angka CTRL plus numpad angka 3 untuk tampilan dari kiri. Nah, kita geser, set, kita pertipis, set. Lalu ini kita geser ke arah keluar. Nah, lalu kita tampilan dari kiri, kita pertipis, kita perlebar, kita geser, kita paskan posisinya, set. Lalu kita kasih warna biru. Oke, setelah kita kasih warna biru, selanjutnya kita masuk ke loop cut, kita tambahkan loop cut. Pada bagian dalam ini kita tambahkan loop cut, kita geser ke depan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita klik pada bagian titik atas dan klik pada bagian arah mouse ini, kita blok, lalu kita naikkan. Nah, ini akan agak melengkung seperti ini. Lalu kita tambahkan 4 buah kawat-kawat. Lalu klik CTRL plus numpad angka 3. Wah, ini bagian paling rumit ya ternyata. Nah, kita tambahkan port USB, 2 buah port USB. Lalu kita membuat kawat-kawat, 4 buah kawat yang ada di dalam USB. Ini kita tap untuk kembali, kita copy, set, kita paste, set. Lalu kita tipiskan, set. Lalu kita beri warna kuning. Salah. Oke, lalu kita beri warna kuning. Oke, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita copy, kita paste, lalu kita geser. 1, 2. Nah, oke. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Waduh, portnya masih terlalu keluar ya. Kita blok lagi, set. Lalu kita masukkan ke arah dalam. Nah, seperti ini. Lalu kita copy, kita paste, lalu kita naikkan. Nah, oke, lalu kita naikkan. Selanjutnya keduanya ini kita copy, lalu kita paste, set. Lalu kita numpad angka 7, lalu kita geser ke arah kanan, Selanjutnya di sini kita putar, numpad angka 7, kita geser, kita putar. Oke, lalu kita masukkan. Lalu klik angka 3 tampilan dari kanan. Nah. Oke, lalu kita copy, kita paste, lalu kita ataskan. Nah, oke, tampilannya seperti ini, 2 buah USB yang barusan kita buat. Oke. Nah, saya rasa sudah selesai project kita. Lalu kita buat plan untuk bagian background dan tampilan pada bagian bawah.
Selanjutnya kita tambahkan kamera serta pencahayaan. Selanjutnya kita setting, lalu kita merendernya dengan cara menekan F12, lalu kita memilih rendernya cycles. Oke, cahayaannya kita hapus terlebih dahulu. Lalu plane-nya ini kita perbesar. Oke, ini adalah wow, plane-nya ini wah terlalu biarlah. Setelah plane-nya ini kita besarkan, lalu kita klik tab, lalu kita klik pada bagian garis atau edge, lalu kita klik. Selanjutnya kita ekstruk ke atas. Nah, ekstruk lagi ke atas. Oke, kita ekstruk seperti ini. Selanjutnya kita kembali, lalu kita klik kanan, lalu kita smooth. Nah, oke, objeknya sudah menjadi smooth. Lalu kita tambahkan lampu, kita tambahkan koin, klik angka 7, lalu kita geser bagian sini. Lalu kita beri 10 watt atau kita beri 20 watt, 20.000 watt. Oke, lalu kita geser. Tutupnya ini kita blok, lalu kita turunkan. Oke, lalu lampunya ini kita naikkan. Waduh, kalau masih kurang terang kita tambahkan menjadi 30 watt. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya lampunya ini kita copy menjadi 4 buah. Kita geser ke belakang, lalu kita copy, kita paste, lalu kita turunkan. Nah, oke, kurang lebih penampakannya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan kamera, shift A, lalu pilih kamera. Oke, lalu kita klik kamera. Wah, tampilannya zoom. Klik numpad angka 7, tampilan dari atas. Lalu kita geser kameranya, kita posisikan, lalu kita rotasi kameranya, lalu kita masuk lagi, kita naikkan lagi, kita RR 2 kali mengarahkan. Oke, ini kita tekan X untuk agak lebih jauh, tekan J untuk mengundurkan sedikit. Penampakannya seperti ini. Lalu numpad angka 7, backgroundnya ini kita putar. Wow, seperti ini. Selanjutnya kita akan merender dengan klik rendernya cycles. Klik cycles, lalu kita tekan F12, lalu kita tunggu hasilnya. Dan terima kasih sudah menonton. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Jika banyak salah dan kurang saya mohon maaf, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Nah, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin banyak yang ahli, banyak yang bisa. Dari video-video ada saran atau masukan agar video-video saya makin bagus dan makin berkembang. Bye bye.